Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Putra dengan NIM 2302408. Saya dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan perdagangan dalam free trade area. Di sini saya tidak menjelaskan terlalu banyak, saya hanya menjelaskan tentang poin-poinnya saja. Yaitu yang pertama, latar belakang dan definisi FTA. Apa itu FTA? Blok perdagangan antar negara yang sepakat memangkas tarif bea masuk dan kuota perdagangan. Sifat kebijakannya yaitu hambatan internal antar anggota dihapus. Kebijakan tarif eksternal terhadap negara non-anggota tetap ditentukan secara mandiri oleh masing-masing negara. Tujuan utama penerapan aturan FTA yaitu menciptakan persaingan adil, mencegah praktik dagang curang antar negara anggota, memberikan kepastian hukum, mencegah penyusunan produk, memastikan hanya negara anggota yang mendapat keuntungan tarif 0%. Ketentuan asal barang, rules of origin, definisi aturan hukum untuk menentukan kewarganegaraan ekonomi suatu produk. Urgensi tanpa ROO, negara non-anggota bisa mengirim barang ke negara anggota bertarif paling rendah untuk menyusup ke seluruh kawasan FTA. Adapun kriteria ROO, konsepnya yaitu produk harus sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di dalam negara anggota FTA. Contoh produknya, hasil pertanian yang dipanen di negara anggota, hewan hidup yang lahir dan dibebaskan di sana, hasil tambang yang dieksplorasi dari wilayah teritorial anggota. Kriteria ROO konsep berlaku jika menggunakan komponen atau bahan baku impor dari luar kawasan FTA. Syarat sahnya, barang tersebut harus mengalami proses pengolahan signifikan di negara anggota sehingga mengubah sifat mendasar produk tersebut. Metode ukur substansial transformasinya yaitu perubahan kode pos tarif HS kode barang setelah diolah. Regional value content, aturan present tense, nilai tambahan atau kandungan lokal. Barang berhak atas tarif 0% jika nilai lokalnya memenuhi batas minimum biasanya 40%. Hambatan non-tarif, fokus aturan saat tarif bea masuk sudah 0%. Negara tidak boleh menggunakan aturan internal yang sengaja mempersulit masuknya barang-barang impor. Dua instrumen utama yang diatur yaitu yang pertama aturan keamanan pangan dan hayati, yang kedua regulasi teknis produk. Tindakan sanitasi dan fitosanitasi yaitu fungsinya hak negara anggota untuk menolak barang demi melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Batasan FTA, aturan SPS harus berbasis bukti ilmiah, bukan sekedar taktik terselubung untuk menjegal produk negara anggota. Hambatan teknis perdagangan, cakupannya mengatur tentang standar teknis produk, prosedur pengujian lab, pengemasan, dan pelabelan. Aturan FTA mendorong harmonisasi standar internasional agar produsen tidak perlu membuat desain produk berbeda untuk tiap negara anggota. Tindakan pengamanan ekonominya, definisi kartu penyelamat ekonomi atau hak darurat negara anggota. Mekanismenya, negara diizinkan menaikkan kembali tarif impor secara sementara jika terjadi lonjakan impor produk tertentu secara tidak wajar yang merusak industri domestik mereka. Aturan anti-dumping dalam FTA yaitu praktik dumping, menjual barang di pasar ekspor dengan harga lebih murah daripada harga di pasar domestik asal. Aturan FTA-nya, negara tujuan berhak mengenakan bea masuk anti-dumping (BMAD) untuk menyeimbangkan harga dan melindungi produsen lokal dari persaingan tidak sehat. Subsidi dan bea masuk imbalan. Masalahnya, pemerintah suatu negara memberikan subsidi berlebih kepada pabrik lokalnya agar harga ekspor mereka menjadi sangat murah. Sanksi FTA, negara anggota yang merasa dirugikan boleh melakukan investigasi dan menerapkan bea masuk tambahan guna membatalkan efek subsidi tersebut. Fasilitas kepabean
Tujuan menyadarkan dan mempercepat birokrasi di perbatasan atau pelabuhan. Poin regulasinya digitalisasi dokumen, contoh penggunaan e-form untuk klaim tarif preferensial, transparansi biaya administrasi pelabuhan, penerapan sistem single window untuk integrasi data kepabeanan. Kesimpulannya, FTA bukan sekedar penghapus tarif, melainkan sebuah sistem hukum dagang yang mengikat. Ketentuan asal barang dan transparansi hambatan non-tarif adalah kunci utama keadilan pasar. Kepatuhan terhadap aturan menjamin stabilitas ekonomi kawasan dan membuka peluang investasi jangka panjang. Begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.